Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom, salam damai sukacita di hati kita sekalian, haleluya. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemenangan iman orang-orang percaya Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dunia memperingatinya pada hari ini bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga, haleluya. Kita bersukacita, kita bergembira karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, senangkan Tuhan, hai batinku. Shalom Bapak Ibu yang cantik, yang ganteng di seluruh penjuru bumi ini. Shalom. Saya live hanya sebentar saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga pada hari ini. Bersukacitalah. Inilah kemenangan iman orang-orang percaya bahwa Dia telah naik ke surga Bapak Ibu. Dan turunlah Roh Kudus ke tengah-tengah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, saudara-saudariku yang cantik, yang ganteng. Ini natural life ya, karena saya lagi istirahat. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan Yesus telah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jikalau Tuhan tidak bangkit Bapak Ibu, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Dia hidup, Dia bangkit, Roh Kudus turun untuk menguatkan, menghibur kita, maka tidak sia-sialah iman kita. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, saudara. Sia-sia iman percaya kita kepadanya. Tapi terbukti Dia bangkit. Selalu kita peringatkan itu, saudara. Di setiap tahun, di setiap musim, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Berjalan-jalan di bumi selama 40 hari 40 malam membuktikan bahwa Dia hidup. Dia bangkit kekal selama-lamanya. Dan Dia naik ke surga Bapak Ibu ya, saudaraku. Shalom Elohim, puji nama Tuhan, saudara. Keadaan saya membaik, saudara. Haleluya, itu karena kuasa kebangkitan. Kuasa Yesus yang menyertai saya. Saya merasakan ada mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kalau orang mengatakan Ibu V ini itu Bu, cahaya matahari, tidak sama Bapak Ibu ya. Tidak sama cahaya matahari dengan cahaya kemuliaan Tuhan, tidak sama. Haleluya, puji Tuhan. Tidak sama saudara. Kalau cahaya matahari tidak seperti ini. Ini cahaya kemuliaan Tuhan, ada pelangi, ada kemuliaan Tuhan bersinar, berwarna-warni. Tidak sama dengan kilatan cahaya matahari. Kalau mereka pun bersyuting-syuting seperti ini, mau ikuti kita, mempelai Tuhan, tidak sama saudara. Saudara, perbedaannya saudara. Memang cahaya matahari pembiasan cahaya, tapi mereka tidak bisa seperti ini. Sedangkan mempelai saja pegang-pegang kamera, beda-beda cahayanya, berbeda-beda saudara, tidak sama. Terus setiap mempelai beda-beda ya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, puji Tuhan saudara. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan pun terjadi. Haleluya. Masih lemas Bapak Ibu, saya ini baru bangun istirahat, habis bermasa istirahat karena masih lemas saudara. Tapi saya merasakan ada kesembuhan. Saya merasakan ada kesembuhan terjadi di badan saya ini saudara. Walaupun masih lemah, tapi tidak sakit seperti kemarin. Saya sekarang bisa duduk, walaupun mungkin sebentar saja. Kemarin kan tidak bisa duduk, hanya baring-baring saja saudara. Kalau baring-baring begini enak, terasa enak. Tapi sekarang puji Tuhan sudah bisa duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Semua gereja Tuhan, susunan batu di atas muka bumi ini merayakan Tuhan Yesus sudah bangkit, naik ke surga Bapak Ibu, ya dan amin. Itu 2000 tahun yang lalu saudara. Mereka masih merayakan Tuhan Yesus bangkit. Kalau kita merayakannya, Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Hari ini saya mau katakan betapa bersukacitanya saya, karena Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah kita, menyatakan dirinya. 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun lamanya saudara. Kita sudah percaya cahaya, tapi gereja Tuhan susunan batu merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita Tuhan Yesus naik ke surga sudah datang ya, dia sudah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, kita kan saksi surga saudara. Ada tiang awan, tiang pelangi. Kita sudah jauh melangkah ke depan saudara. Kita sudah jauh melangkah ke depan. Gereja susunan batu, antara batu dan batu, masih merayakan Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan mereka masih menunggu hal yang sama. Ketika Tuhan terangkat ke surga, dia akan datang dengan hal yang sama ke bumi ini, yaitu di awan-awan. Itu berbicara tentang roh Bapak Ibu. Nah, kita saksi-saksi surga pada saat ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita selama 4 tahun lamanya. Saya saksi, salah satu saksi.
yang menyatakannya. Entahkah kalian mau percaya, mau tidak, mau tolak, itu urusan kalian. Yang penting kabar sukacita surgawi sudah saya sampaikan kepada kalian, hai dunia, dalam gelap, dalam tipu-tipu daya setan. Mereka masih merayakan Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, belum datang-datang, tunggu terus, masih di pintu, di ambang pintu, masih di tiang ambang pintu, masih sudah tidak lama lagi. Ada beberapa pandangan yang mereka anut pada saat 2020 terlambat. Serangan kalender dunia itu 2000 tahun yang lalu datang, so datang. Tidak ada yang di awan-awan. Saudara kena prank, kena blue beam, saudara harus pergi ke Israel sana, no balik Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara pergi di Cina sana, di Amerika sana, ada itu DP teknologi blue beam. Kalau saudara aslinya Tuhan Yesus datang di awan-awan, berfantasilah saudara dengan teknologi blue beam, kena lah saudara ya, pranknya Lucifer. So ada itu DP teknologi kan, DP film, DP dorang sobek yang di awan-awan, so ada, saudara beli tiket no di sana. Ke sana saudara berwisata rohani dan rohana. Seluruh kota pergi ke angkasa sana, menyaksikan kedatangan Tuhanku. Saudaraku yang kekasih dan saudaraku kekasih yang terhormat yang berada di seluruh penjuru mata angin bumi, janganlah kalian terlalu bodoh. Janganlah kalian ini terlalu buta dan tuli. Sudah saksi surga menyampaikan tidak percaya. Malaikat Tuhan menyampaikan tidak percaya. Mau siapa lagi yang turun? Setan. Setan yang turun menyampaikan baru kalian percaya. So turun dan so tipu-tipu kalian. So pakai tanda juga Lucifer semuanya. Mana bisa kalau mau batungku lagi Tuhan Yesus di awan-awan wadah palia. Mata so tidak suci, darah so hancur, darah so hitam. Bagaimana lagi mau batungku Tuhan Yesus di awan-awan? So pakai barcode 3 sudut. Coba tunggu lagi, ada pengharapan. Pengharapan di mana kalian? Di awan-awan. Mau tunggu Tuhan Yesus di awan-awan, mati kalian, gosong kasihan. Pintar-pintar sedikit manusia ya. Janganlah kalian putar-putar DP cerita, kalian bilang lagi dia sudah dapat sana, dia sudah di abang pintu. Sesadiki lagi so di muka pintu. Tunggu sampai 2050 di ambang pintu terus. Masa Tuhan Yesus mau datang di ambang pintu terus, tidak masuk-masuk di dalam dunia? Di ambang pintu terus. Ada haleluya. Pintar-pintar sedikit manusia jangan terlalu blow on, kasihan kamu yang terlalu blow on dikasih tahu kebenaran ya kan, bukan Ayu Krisni. Bukan Rosabella, Omari, bukan Anggia. Ini renungan Laut Joshua, semuanya malaikat Tuhan ini saudara ya. Dewi jangan terlalu bodoh, kasihan. Masa Tuhan Yesus berdiri terus di ambang pintu, tidak mau masuk-masuk. Nah, ini yang bergabung ya, bukan Rosabella, Nibastria, bukan Rosdiana, Paregan, Rosabella, bukan Esther, Kurniawati, Putri Kesia, Mr. Kidi, Renungan Laut Joshua, Pak Hendrik, Omalim, bukan Ita, Rita, bukan Multi, Saudara Karen, ya, semua bergabung ya, haleluya, bukan Beatrix. Ini Saudara Nisa, salam kenal dari Kabupaten Minahasa, Kota Manado. Salam kenal juga Saudara Daud Yusron. Mempelai ajaran ini dimensi roh dan kebenaran. Jadi kalau dunia logika sulit sekali untuk menggapainya, sayang ya. Saudara Tigor Sifat Hutar. Sulit mempelai ajaran ini ya di tingkat tinggi. Bukan gereja yang susunan batu mempelai ajaran ini. Mempelai ajaran ini adalah gereja yang adalah bait ilahi kita, adalah tubuh diri kita sendiri, hati kita saudara.
Makanya gereja yang sesungguhnya ini bercahaya cahaya berkilau-kilauan saudara. Haleluya. Bercahaya cahaya berkilau-kilau saudara. Nah, seperti ini adalah mempelai cahaya, dimensi cahaya. Jadi kita mainnya cahaya saudara, bukan apa yang kita main cahaya kemuliaan Tuhan saudara ya. Jadi seperti ini, saudara akan melihat cahaya. Jadi wajah kita akan hilang Bapak Ibu ya. Wajah saya lebih nyaman seperti ini ya. Karena itu yang saya bilang, sudah rasaan natural saja Bapak Ibu ya. Karena saya lagi posisi istirahat ini, karena saya tergerak hati saya pada saat ini untuk Bapak Ibu live menjelaskan kepada kita. Pengajaran saya Bapak Ibu yaitu gereja yang adalah tubuh bait ilahi, Roh Kudus itu berdiam, Roh Tuhan itu berdiam, bukan gereja susunan batu. Tuhan tidak mendirikan gereja susunan batu saudara. Yang didirikan oleh bapak-bapak gereja itu adalah gereja susunan batu, bukan gereja bait ilahi yang adalah tubuh kita sendiri. Jadi Petrus ya Rasul Tuhan itu mendirikan melenceng Bapak Ibu ya. Bukan bait ilahi tubuh kita, tapi dia mendirikan gereja susunan batu yang didirikan oleh bapak-bapak gereja itu. Makanya Tuhan itu bilang bapakmu itu pendusta. Ada kan bapak pendusta itu, setan iblis. Bapakmu itu setan iblis yang suka menyangkal-nyangkal Tuhan Yesus, yang suka memutar-mutar balikan hukum-hukum Tuhan. Sudah lihat itu DP hasil ajaran, DP hasil suka dari menyangkal Tuhan Yesus. Lihat itu Bapak Ibu, sudah jadi LGBT, lesbian, diresmikan, dilegalkan semua. Terus menyembah patung, dilarang menyembah. Materai iblis itu Bapak Ibu, itu yang hitam-hitam itu loh. Lelet. Jadi materai iblis itu di dahi itu materai setan yang dorang ada bikin. Shalom, saudara masih kedengaran? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara harus tahu sekarang, terbuka mata saudara. Jadi yang didirikan Tuhan adalah gereja, adalah bait ilahi kita, tubuh kita. Ya, bait ilahi tubuh kita ini adalah gereja itu sesungguhnya. Jadi terpuji-pujilah Tuhan, kita sudah sadar, kita sudah keluar dari lingkaran setan Bapak Ibu yang menipu-nipu, yang membeda-bedakan aliran ini, aliran sono, yang paling benar, yang paling ini. Ternyata itu Bapak Ibu tipuannya si ular. Ya, kita dibukakan satu persatu secara tahap, berlevel-level kita dibukakan saudara kebenaran itu. Jadi gereja yang didirikan oleh Tuhan itu adalah tubuh kita di atas batu karang yang teguh, yang kokoh, yaitu firman Tuhan, bukan susunan batu. Susunan batu itu sudah dilenyapkan saudara. Tidak ada Tuhan mendirikan gereja susunan batu, tukang bangunan yang buat. Tuhan mendirikan gereja
itu di atas kebenaran firman Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabinya, para rasulnya yang pada waktu itu, bukan rasul yang suka menyangkal Tuhan sampai Tuhan tanya. Karena Tuhan tidak percaya nih si Petrus ini sampai 3 kali loh dia tanya di rasul ini si Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia tanya, iya Tuhan, sampai sedihatnya itu. Apakah engkau mengasihiku? Soalnya Tuhan tahu dia mau kasih plesetin nih umat Tuhan. Dia mau kasih gereja yang susunan batu. Itu DP hasil ajaran tuh di Santo Basilika itu kan salib terbalik. Semuanya penyangkalan kepada Tuhan itu saudara. Saudara peka. Haleluya. Masih kedengaran kan? Masih kedengaran suara saya Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia sudah bangkit. Roh Kudus turun ke dalam hati kita, menerangi setiap hati kita. Tuhan Yesus sudah ada di tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah masih hidup, bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi sangat berbeda pengajaran saya dengan pengajaran dari bapak-bapak pendusta. Bapak-bapak pendusta itu mengajarkan Anda gereja itu adalah di bawah susunan batu, saudara gedung. Jadi kalau saudara belum merasa ke gedung itu, saudara belum merasa saudara beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengajarkan kepada saudara dimanapun saudara berada, di rumah, di ladang, di kebun, saudara memuji Tuhan, saudara memanggil nama Tuhan, saudara baca firman, itulah sesungguhnya ibadah sejatimu saudara. Yaitu engkau membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan saudara. Bukan saudara nanti di susunan batu itu, saudara merasa saudara beribadah, saudara ketemu teman, saudara ketemu saudara di situ-situ ya, dan saudara jadilah orang munafik karena ibadah saudara harus dilihat orang toh. Saudara harus jingkrak-jingkrak, angkat tangan di situ untuk dilihat orang toh. Terus di dalam ibadah itu saudara tinggal keker-keker, yang mana seksi, yang mana montok, yang mana cantik, jadilah selingkuh. Gitu, itu jebakan setan semuanya. Jadi Petrus ini yang suka menyangkal Tuhan Yesus, ya, bibit-bebetnya ada sampai sekarang, itu mengajarkan Anda beribadah itu nanti di gedung. Nanti di dalam gedung baru Anda merasa beribadah. Itu salah besar ya. Ajaran dari mempelai Tuhan adalah gereja yang sesungguhnya adalah bait lahimu, adalah hatimu kepada Tuhan dimanapun engkau menghadap Tuhan, baik ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, panggil nama Tuhan karena roh Tuhan sangat berkuasa saudara. Haleluya. Ya, tidak ada susunan batu. Bait ilahi kita adalah hati kita. Langsung kepada Tuhan. Mau bertobat, mau mengaku dosa, langsung kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah Roh Kudus yang ada di hati kita setiap anak-anaknya. Membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita telah keluar daripada kegelapan dunia ini. Kita ada di bawah terang cahaya Tuhan, cahaya ilahi. Untuk itu kita mengumandangkan kebenaran itu bagi manusia-manusia yang tersadar di akhir zaman ini.
Ya, bagi mereka yang tersadar, saudara, kita ada di kerajaan 1000 tahun damai. Sudah 4 tahun Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, inkarnasinya Alfa dan Omega. Namanya itu Aditya Nugrahanto, saudara. Zaman dahulu 2000 tahun yang lalu namanya itu Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada saudara nonton YouTube sampai dari saudara-saudariku, ibu bapak, dari kecil saudara cari pembicara yang bercahaya bersinar-sinar, penuh kemuliaan surgawi, seperti yang saudara nonton di channel King of the Kings. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai King of the Kings di tengah-tengah dunia ini. Saudara lagi tidak percaya. Cahaya kemuliaan yang terpancar itu, saudara cari deh sekarang kalau saudara belum menemukan itu. Saudara belum mati toh, saudara masih hidup, saudara belum rib atau inna ilahi rojiun, saudara belum toh. Makanya cari, punya mata, punya telinga. Ya, lihat cahaya surgawi seperti itu Bapak Ibu. Kedipannya Bapak Ibu, ya, itu cuma lampu biasa saudara. Saudara batengger di lampu mau 10 jam, tidak akan seperti itu hasilnya. Saudara juga seperti saya ini, malaikat-malaikat Tuhan tidak akan seperti ini saudara. Hilang wajah saudara, sudah hilang-hilang kita, menghilang-hilang kita dari dunia ini saudara. Ya, seperti itu. Tidak ada pembicara dari saudara kecil, saudara mau cari sampai saudara tua, pembicara di dunia ini yang berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya seperti King of the Kings yang adalah sumber cahaya itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri saudara. Nonton itu channelnya King of the Kings 1000 tahun damai. Kita sudah berada di 1000 tahun damai sudah 4 tahun saudara. Ya seperti itu. Dan tantangannya bagi kita saksi-saksi surga ini memberitakan kepada dunia setan-setan, iblis-iblis kepanasan. Mereka tidak mau percaya, menolak kebenaran itu. Seperti tetek nenek moyangnya mereka yang adalah keturunan ular beludak yang suka bikin dosa. Angku minta ampun, sombong minta ampun. Tidak terbukalah kebenaran itu bagi mereka, saudara. Kebenaran itu tertutup bagi mereka sampai mereka mati. Mereka rib, Bapak Ibu, tidak terbuka, Bapak Ibu. Mau itu generasi kedua, ketiga, terserah keturunan mereka. Kalau terbuka itu kebenaran. Karena kita masih berputar-putar di padang gurun ini, yaitu di dunia ini, saudaraku ya. Jadi yang masuk saja di 1000 tahun damai, yang bisa terbuka mata hatinya, mata rohnya, yang bisa melihat bahwa dialah adalah Tuhan Yesus Kristus, inkarnasinya 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia keluar pemuda berumur 33 tahun. Kode name-nya Alfa dan Omega. Aditya Nugrahanto, Omega, Alfa dan Omega. Saya saksi Bapak Ibu, saksi surga. Makanya sudah percaya cahaya berkilau-kilauan. Bukan saksi yang datangnya daripada dunia Bapak Ibu, saksi surga. Haleluya. Entahkah saudara mau percaya, mau tolak seperti tete nenek moyangmu. Menolak kebenaran itu sampai mati Bapak Ibu. Tak putar-putar di padang gurun. Sampai generasi keempat baru bisa masuk di tanah Kanaan. Sedangkan nabinya saja Musa tidak masuk saudara. Haleluya. Makanya jangan sombong, jangan mengeluh, jangan angkuh hati, baik rohani maupun jasmani, supaya tahu itu kebenaran sedikit. Jangan suka bikin dosa, najis, kehidupan nakal, najis tidak bertobat-tobat. Makanya kebenaran itu tertutup saudara. Sampai saudara mati, saudara rib, tidak ada saudara tahu itu kebenaran, karena tertutup. Kebenaran itu tertutup di hati saudara. Tidak juga Tuhan bukakan untuk saudara, karena apa? Sombong. Sombong rohani, sombong jasmani saudara. Haleluya. Jangan jadi seperti tetek nenek moyang. Sobiongo bodoh, sombong lagi. Mengeluh, habis diputar sampai 4 generasi Bapak Ibu. Baru bisa tembus di tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Cuma tak putar-putar di padang gurun saudara. Tapi selama manusia itu berputar-putar di padang gurun, Tuhan memberkati kan, makan, minum, pakaian, sampai sepatu, sandal pun Tuhan memberkati mereka ya. Artinya Tuhan menyertai juga mereka, biar mereka tak putar-putar karena bodohnya, biongonya manusia. Ya Tuhan sayang tuh, Tuhan berkati kan kehidupan manusia itu. Seperti itu ya. Jadi pada saat ini
kita, bersyukurlah kita yang sudah terbuka mata hati kita, iman kita menanti-nantikan Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini. Ya, dia sudah ada selama 4 tahun bersama-sama dengan kita, puji nama Tuhan. Dia sudah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita, yaitu cahaya sorga. Cahaya sorgawi yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harap maklum juga bagi mereka yang masih menanti-nantikan Tuhan di awan-awan. Ya, biarlah mereka ketemu dengan teknologi BIM, biarlah mereka jalan-jalan rohana ke sana kemari toh. Kan harus pakai barcode toh, itu toh sampai 10 baru bisa berjalan-jalan, atau 7 8 ke sana kemari toh. Anggaplah wisata rohana. Ya, senang juga hati mereka tuh jalan-jalan tuh ke sana kemari. Mau lihat Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan pergi di Amerika, pergi di Cina, pergi di Hong Kong sana, ada itu teknologi di situ tuh. Pergi di Roma, pergi di sana ya, ada itu. Nanti dong kasih tunjuk untuk pertunjukan bahwa Tuhan Yesus datang di awan-awan, ada itu. Nah, mata-mata jasmani seperti itulah. Mereka harus melihat sesuai dengan kenyataan, fakta bahwa Tuhan Yesus memang turun dari awan-awan. Ya, teknologi Bluebeam yang bisa terus mengharapkan Tuhan Yesus datang di awan-awan. Ya itulah, mereka kan buat senang-senang saja toh. Mereka akan dapat itu teknologi Bluebeam. Kan mau menyambut Tuhan. Kalau mau menyambut roh Tuhan sungguh-sungguh, ya gosong lah. Duluan mati dorang. Sok-sokan dorang. Ini si kambing-kambing congek ini. Naranya so ancur, so hitam. Piba sok-sokan lah mau menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Gosong Anda, mati duluan. Haleluya. Kira itu roh yang maha kudus tuh. Kalian mau disambut di awan-awan. Biongo. Coba. Kalian kan semua menyamar sini masuk no. Nanti mau dijelaskan sama kalian. Banyak bantah habis kotamu. Mau dikasih pengajaran roh, banyak bantah lagi, habis kotamu. Tenggelam habis, kena bencana habis, tanah bergerak, belum lagi angin puting beliung, belum lagi gempa. Banyak bantah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bersyukurlah kita yang angkatan pertama ini, mau pakai tanda kek, mau tidak pakai tanda, yang penting rendah hati. Tuhan yang tahu segalanya hati kita, maka sumber cahaya. Mau pakai tanda, mau tidak pakai tanda, sumber cahaya. Yang rendah hati, haleluya. Masuk angkatan pertama sayang. Masih juga diproses, belum juga sanang-sanang amat Bapak Ibu ya, diproses. Haleluya, puji Tuhan. Saya walaupun belum total kesembuhan saya alami, tapi saya sudah merasakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kedip. Dengannya boleh main cahaya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Karena kita manusia cahaya ya, makanya kita suka main cahaya, karena kita manusia cahaya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi pengajaran mempelai itu gereja kita yang sesungguhnya adalah bait ilahi kita, ini adalah tubuh kita. Untuk itu kita harus pelihara. Kan cuma itu tanggung jawab kita di bumi toh. Tanggung jawab kita di bumi apa? Memelihara tubuh bait ilahi kita dengan baik, dengan sempurna. Jagalah tubuhmu, jiwamu, rohmu. Tuhan berpesan toh, jagalah sampai pada kedatangan Tuhan. Artinya apa? Dirawat, dijaga, jangan sampai berbuat dosa, usahakan
hindari dosa, senangkan hati Tuhan. Bukan pergi jaga itu gereja yang susunan batu. Aduh, saudara kena jebakan deh, kena jebakan setan deh saudara. Haleluya. Itu kan Tuhan bilang ada bapamu di dunia ini tuh, bapak-bapak pendusta suruh orang loh. Akhirnya apa? Pas tanda setan itu kan dipersiapkan semua saudara. Endingnya ini sudah so habis waktu. Endingnya kan mereka so tandai saudara. Ya, Anda terjebak di gedung itu. Anda tidak masuk gedung itu, kok tidak pakai tanda Lucifera setan. Anda tidak bisa beribadah toh. Tak kunci juga toh. Anda kalau mau senang-senang kan tidak boleh pakai tanda itu. Ya, semuanya dia tandai. Dengan tanda Lucifera itu, Dajjal, sistem Dajjal itu fungsinya untuk apa? Mematikan tubuh saudara, mematikan, genosida, menggenosida tubuh saudara. Supaya apa? Tidak ada lagi bait ilahinya Tuhan toh. Tidak ada lagi bait ilahinya Tuhan. Dia kasih habis, dia kasih binasa Anda. Tubuh Anda, pelan-pelan dia ambil jiwa Anda, baru roh Anda. Karena setan tahu gereja yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita ini. Makanya setan mau binasakan tubuh Anda. Dia tidak binasakan tuh gedung-gedung. Yang dia pakai itu gedung-gedung ular itu, semuanya itu, yang DP gedung-gedung itu yang didirikan oleh bapak-bapak pendusta dan itu untuk apa? Coba itu di tahun 2020 itu kan setan itu ada berdiri tuh di atas gedung tuh, terus ada salib. Dia ikat itu gedung itu Bapak Ibu yang dia berdiri akang. Itu kan dibilang antikris telah duduk di dalam gerejaku. Di dalam darahmu itu antikris so ada. Darahnya Lucifera binatang itu so ada di. Ya saya Bapak Ibu. Ya tinggal Anda Bapak Ibu ya, tinggal Anda yang bisa membebaskan tubuh Anda, diri Anda daripada tanda Dajjal itu saudara ya, tanda binatang itu. Hanya Anda sendiri Bapak Ibu. Saya pun yang saya tahu seperti ini ya, kalau Anda sudah memakai tanda binatang itu, roh Anda di sana sudah berbentuk kambing, tapi ya Anda sendirilah cari keselamatan dengan susah payah itu untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi di luar apa yang saya lihat di alam roh, saya lihat di dunia nyata, saya juga sedikit kaget juga. Karena apa? Justru anak-anak Tuhan yang sudah pakai tanda binatang itu, Bapak Ibu, lebih bagus sinarnya, cahayanya lebih mantap, saudara, daripada anak-anak Tuhan yang DNA ilahi. Saya bertanya, ada apakah ini? Ternyata ada kesalahan di hati Anda. Adakah mulai rasa angku hati, angku diri, saya DNA ilahi, saya begini. Nah, itu saudara merupakan salah satu kejatuhan. Ya, jadi tetaplah rendah hati, saudara, tetaplah rendah hati. Ya, saya berpesan. Terus, kan Tuhan Yesus itu kan, dia kan berkuasa, sangat berkuasa. Nah, dia datang kan, dia mengatakan bahwa ingin menetralkan darah Anda. Asal Anda bertobat sungguh-sungguh, merendahkan hati, darah Anda bisa netral. Nah itu kan tugas, masing-masing punya tugas ya. Setiap utusan, setiap apa yang datang daripada dunia ilahi itu kan punya tugas masing-masing. Nah itu kan kuasa Tuhan ya, luar biasa, cintanya Tuhan hebat, dahsyat. Kan kita ini kan manusia ini kan buta tuli telanjang, lagi pula bodoh Bapak Ibu. Nah waktu 2020-21 itu kan bodoh, banyak orang bodoh Bapak Ibu ya, pakai itu bangga lagi. Nah terus bagaimana Bapak Ibu dengan segala hal yang kita lakukan itu dalam pemakaian masih sebatas kejatuhan tubuh ya. Ingat ya Bapak Ibu, yang sudah pakai tanda binatang itu jatuh ya. Jatuh tubuhnya, di kelas tubuh dia kalah Bapak Ibu. Mengapa saya bilang di kelas tubuh dia kalah? Saudara akan mengalami kanker, tumor.
saudara akan bisul-bisul awal-awalnya, terus kanker tumor nih, meningkat nih penyakitnya. Karena mengapa sampai dapat kanker tumor? Itu yang saya lihat di 5 tahun lalu, 6 tahun lalu bahkan. Nah, dan saya sudah jabarkan itu di video-video saya, tapi semuanya dihapus. Nah, efeknya Bapak Ibu. Nah, Anda sudah kalah tubuh, tapi belum kalah roh. Setan itu masih kasih kalah tubuh Anda. Ya, hancur darah Anda kan. Sudah jadi darah kambing hitam. Artinya hancur. DNA ilahi setan itu hancurkan supaya Anda tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Putus ya. Pada saat Anda pakai itu cairan Lucifera, hubungan Anda dengan Tuhan itu putus. Karena saking putusnya ini Tuhan menyatakan dirinya, cintanya, kasihnya kepada kita manusia yang sudah pakai tanda binatang itu. Bahwa kalian tidak apa-apa anak-anakku, aku datang untuk menetralkan darahmu. Tapi ada konsekuensinya daripada kehancuran tubuh ini saudara, yaitu saudara harus menahan rasa sakit nantinya. Kan akan datang kanker usus, kanker kepala, otak ya. Pecah itu pembuluh darah dari otak, saya sudah lihat itu. Ini keluar darah di hidung, di telinga, di mata, semuanya. Terus kuku-kuku Anda itu juga akan membiru, jadi hitam Bapak Ibu, terangkat-angkat seperti zombie itu. Nah, itu saudara harus di situ saudara harus betul-betul taat, betul-betul bertobat, puasa, cari Tuhan. Nah, itu saudara bayar harga di situ, artinya saudara martir. Bayar harga di situ, jangan mengeluh. Jangan mengeluh supaya saudara bisa melihat tuh belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena di situ itu Bapak Ibu saudaraku, saudara sudah menyatakan diri bahwa saudara sebagai pemberontak. Saudara pemberontak di hadapan Tuhan, sadar ataupun tidak sadar, saudara bilang hilap atau tidak hilap, saudara itu lebih memilih dunia daripada Tuhan. Nah, saudara di situ kan terbuai. Kehidupan saudara itu yang lama itu, kehidupan lama saudara itu hidup di dalam darah dan daging itu kan terbuai di tahun 2020-21 itu. Kalau saudara berjaga-jaga, saudara siap tahun itu, saudara tidak akan pakai tanda itu. Nah, saya di tahun itu Bapak Ibu, saya puasa, saya doa, saya dalam penderitaan, saya, luar biasa Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Serangan itu kiri kanan dari dalam rumah, dari luar rumah. Pokoknya orang main hina, main hujat, segala macam Bapak Ibu yang saya terima. Nah, yang saya lakukan di situ Bapak Ibu, saya berdoa, saya sujud, saya menangis, meratap, meraung-raung di hadapan Tuhan. Saya berpuasa sampai 2 hari, 1 hari tidak makan. Nah, di situ saya kan siap berjaga. Roh saya ini berjaga dan saya siap. Ya, kalau roh kita tidak berjaga-jaga setiap waktu, kapanpun setan datang menyerang kita, kita akan keok Bapak Ibu. Sebelum bertempur kita sudah apa? Kalah duluan. Sebelum bertempur loh, kita sok kalah. Ya, kalau roh kita ini berjaga-jaga ya. Mau kita sakit, mau kita sehat, kita berjaga-jaga. Roh kita ini seperti api saudara. Kalau roh kita ini berjaga-jaga, kita baca firman Tuhan. Tidak perlu orang lihat, tidak perlu orang tahu. Saya itu mainnya di dalam kamar. Ya, bukan bermain cinta, bukan bermain seks, bukan bermain dalam darah dan daging, bukan. Saya benci itu Bapak Ibu. Soalnya saya enggak suka saya permainan darah dan daging ini. Ya, cuma kalau saya bongkar-bongkar dosa kan saya berbicara tentang dosa seks. Tapi jujur Bapak Ibu, saya enggak suka, enggak senang. Ya, karena masa lalu saya yang seperti itu diperlakukan dan juga segala sesuatu yang saya rasakan tidak enak di dunia ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya hanya bahagia bila ketemu Tuhan Yesus, itu saja Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada yang bahagia, tidak ada yang orang bilang wow. Makanya saya cari Tuhan, menangis, meraung-raung, baca firman itu menangis. Tidak ada yang tahu, tidak ada, anak-anak saya tidak tahu, suami saya tidak tahu, tidak ada. Saya mengurung diri, kunci diri di kamar, saya berdoa. Suami saya kan dulu keluar terus kan, sedikit-sedikit keluar, enggak tahu kemana. Ya, saya di dalam kamar, saya mencari Tuhan, saya berdoa, saya membaca firman Tuhan, saya berpuasa, saya tetap memasak tiap hari. Saya walaupun saya sakit pun saya memasak saudara, karena itu ya saya pikir tanggung jawab saya. Walaupun tertati-tati, saya tetap melakukan kewajiban saya. Ya, seperti itu saya. Rosa ini berjaga terus.
Ya, roh saya ini berjaga. Kalau kita baca firman Tuhan, rajin berpuasa, eh, berdoa terus di hadapan Tuhan, cari Tuhan. Bantal-bantal saya ini basah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Itu sejak saya lakukan itu sejak lama, sejak puluhan tahun. Saya berdoa, bergumul sejak 25 tahun lalu. Setiap hari air mata yang saya keluarkan Bapak Ibu. Ya, saya meratap, saya menangis di hadapan Tuhan. Orang lihat kehidupan saya, wow luar biasa. Itu secara duniawi kan. Orang lihat saya senang, saya begini. Orang tua saya kasih ini, kasih ini. Tapi kan mereka tidak tahu. Orang itu menilai, makanya mata jasmani manusia itu jangan suka menilai. Jangan suka menghakimi. Mendingan Bapak Ibu nilai kehidupan Bapak Ibu sendiri. Tidak usah lihat orang lain. Si A, si B, tetangga A, tetangga B, begini-begini. Anda lihat dia secara manusia senang, tapi Anda tidak tahu penderitaannya. Luar biasa. Nah, gitu Bapak Ibu, ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu juga. Jangan pintar menilai orang lain, jangan pintar menilai si A, si B. Orang nilai saya ini, Bapak Ibu, kehidupan saya ini paling senang. Orang lihat dengan keberadaan orang tua saya, dengan apa yang mereka berikan kepada saya, mereka berikan harta ini, segala macam. Tapi apakah saya bahagia? Apakah saya senang? Minta ampun kayak di neraka, saudara. Itulah proses kehidupan, saudara. Jadi saudara jangan menilai manusia itu dengan mata jasmani. Saudara akan terkecoh. Saudara kan tidak tahu kehidupannya di dalam. Saudara tidak tahu penderitaan apa yang dia rasakan, dia alami. Saudara kan tidak tahu. Tapi justru dengan penderitaan itulah roh kita ini berjaga-jaga, saudara. Roh kita ini siap. Roh kita ini ketika setan datang, menghantam dunia, kenal mati Bapak Ibu. Saya tidak takut mati saudara. Haleluya. Tapi kalau juga ancaman-ancaman terus-terus begitu, saya kan bersiap, berjaga toh. Kita ini kan punya akal juga. Bagaimana caranya ini bakal selamat diri ya. Ini si setan